Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rehan, NIM 11020206. Di sini eh, saya ingin menjelaskan atau mendemokan kode dari saya ini, mengambil data saya dari CIFAR 10 yang berisikan 80 juta gambar kecil. Ini saya ambil dari dataset ini untuk saya clustering nanti. Oke. Pertama-tama di sini saya membuat konfigurasi itu. eh, Target animalnya itu adalah kucing, anjing, dan kuda. Lalu untuk masing-masing kelasnya itu saya mengambil 1500 gambar. Lalu saya, karena ini tiga, jadi tiga cluster. Max internet 60, shiftnya 42. Dan di sini saya mengkonfigurasi simpan otomatisnya di batch ini. Dan di sini adalah fungsi untuk menyimpan otomatisnya. Master vote title ini adalah fungsi di mana eh, itu untuk menghitung akurasi dari proses clusteringnya. Ini untuk k-means-nya. Lalu untuk fungsi plot preprocessing ini untuk menunjukkan uh, kelas countingnya yang tadi yang dikonfigurasi di awal. Lalu sebelahnya ini adalah random sample. Ini adalah untuk sampel random aja sebelum diproses ke k-means. Lalu ini plot-plotnya. Lalu di sini ada fungsi plot cluster grid, ya itu adalah setelah di pre-processing tadi, dan inilah nanti yang menciptakan hasil dari plot clustering tadi yang ini. Lalu ini adalah fungsi untuk heatmapnya, itu untuk melihat apakah ada yang overfitting atau tidak. Lalu di sini itu ada fungsi plot PCA 2D ini untuk melihat seberapa akurasi si clusternya itu jauh dari centroidnya. Save. Di sini ada fungsi main, ya isinya itu menyimpan, lalu ada load gambarnya, lalu ada plot pre-processing overview-nya. Nah, ini fitur extraction. Nah, ini tuh sebuah model ResNet 18 pre-trained. Nah, itu pre-trained itu artinya model yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset besar. Jadi dia bisa menangkap pola bentuk dan teksturnya. Nah, sini saya mengganti layar terakhir menjadi identity supaya outputnya bukan prediksi kelas melainkan fitur 512 dimensi. Ini pre-processing yang ini nih pre-processing sebelum masuk ResNet. Gambar diubah menjadi angka float, dinormalisasi, formatnya diubah agar cocok dengan PyTorch, di resize ke 224 kali 224 supaya cocok dengan ResNet, lalu dinormalisasi lagi menggunakan standar ImageNet. Dan di sini gambar masuk ke ResNet dan keluar sebagai fitur 512 dimensi. Anggap fitur ini tuh sebagai ringkasan ciri penting bentuk hewan daripada sekadar warna pixel mentah. Nah, seperti itulah.
Nah, ya, selanjutnya ini di file data reader ini berfungsi untuk memberi IDs ke ketiga klaster tadi. Ya, contohnya tadi kan ada kucing, anjing, dan kuda gitu kan. Nah, itulah. Dan juga di sini tuh untuk melewat juga, melewat civarnya itu. Kalau misalkan civarnya itu belum ke download, di sini tuh dirubah menjadi true. Agar kalau misalkan koneksi internet kita sudah stabil atau enak tuh enak, ini ganti true aja. Kalau misalkan sudah download ganti false ini, karena saya sudah download jadi false saja karena saya sudah menyimpannya di patch data sini. Nah, ini untuk memberikan ID ke label yang di sini. Nah, ini ID, lalu saja saya ingin menjelaskan per plotnya ya, seperti yang tadi saya pahami. Di sini tuh adalah overview sebelum processing, jadi pra processing gitu. Di sini kan tadi saya mengkonfigurasi itu per kelasnya ada 1400 1500 tadi. Ya, ada 1500. Jadi masing-masing ini ada 1500 dan bertotalkan 4500. Dan sebelah kanan ini ada random sample. Di sini ya isi dari data randomnya lah, yang berkemungkinan adalah kucing, anjing, dan kuda gitu. Selanjutnya tuh di sini setelah pra processing di sini setelah di clustering menjadi 3 k-means, 3 cluster lah. Di sini kan ada horse dengan cluster 0. Ini ada horse. Kita cek dulu. Dan ini untuk horse aman sih ya. Tidak ada yang apa ya, kayak anomali kucing atau anomali anjing di cluster horse. Ini kayaknya kucing tapi di sini. Nah, ini normal ya di model Siemens sini. Lalu yang kedua ada cluster 1. Ini ada kucing. Nah, sini kucing loh, kok ada kedelai. Keledai. Nah, ini juga termasuk ada yang apa ya, kurang pas gitu loh. Nah, ini normal juga lah. Tapi kebanyakan di sini ada kucing. Sini ada anjing juga. Ya, itulah. Selanjutnya di sini ada heatmap. Nah, di sini tuh kita bisa tahu. Tadi kan ada yang ini kan, ada yang anomali kan di cluster 0. Nah, kita bisa tahunya di sini seberapa banyak anomali itu di cluster tersebut gitu. Misalkan di cluster kuda itu tadi anomalinya ada 112 anjing di cluster kuda, lalu ada 29 kucing yang ada di cluster kuda. Nah, seperti sini C1 ini cluster cat atau kucing. Di sini ada yang apa, anomali ini ada 500 dan kudanya ini ada anomalinya 350. Seperti inilah selanjutnya dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada plot k-means loss curve. Nah, ini tuh grafik loss k-means yang disebut SSE atau inersia. Sederhananya loss ini tuh untuk mengukur seberapa jauh data dari pusat klasternya. Kalau loss besar berarti anggota klaster masih menyebar dan centroid belum pas. Di grafik ini loss turun tajam di iterasi awal. Artinya Kemis cepat menemukan pembagian yang lebih baik. Setelah itu kurvanya mulai datar nih.
mulai datar. Artinya perubahan centroid makin kecil dan scamming sudah stabil atau convergent. Jadi grafik ini menunjukkan proses scamming semakin rapi dan iterasi ke iterasi. Selanjutnya di sini ada akurasi curve majority vote. Ini grafik akurasi per iterasi, tapi ini bukan akurasi seperti model klasifikasi. Karena Kemis itu unsupervised ya, perlu diingat. Dia tidak belajar dari label, jadi cara saya menghitungnya adalah majority vote. Setiap klaster saya beri nama sesuai label yang paling banyak muncul di klaster tersebut. Setelah itu klaster diberi nama, saya hitung berapa persen data yang label aslinya cocok. Di grafik ini akurasi naik di awal karena klaster cepat membaik, lalu stabil di sekitar nilai tertentu. Ini mulai stabil di nilai 5 kalau saya lihat. Karena setelah itu perubahan pembagian klaster kecil. Lalu selanjutnya di sini ada plot PCA to D projection. Plot ini tuh visualisasi PCA dalam 2 dimensi. Data asli saya sebenarnya punya 512 dimensi karena saya pakai fitur dari ResNet yang tadi yang di fitur extractor nih. Lalu saya kompresi menjadi 2 dimensi menggunakan PCA hanya untuk visualisasi. Jadi PC1 dan PC2 ini bukan fitur asli, tapi ringkasan dari fitur yang paling besar variasinya. Titik biru oranye dan hijau adalah data yang sudah diberi warna sesuai klaster. Ini yang biru itu kuda, yang kuning itu cat, dan hijau itu anjing. Kalau titik-titik terpisah secara jelas artinya klaster itu mudah dipisah. Seperti yang tadi kuda tadi kan hampir tidak ada ya, kayak cuma satu doang. Jadi ini makanya terpisah-pisah gini, nggak kayak kucing dan anjing ini hampir berdekatan. Jadi seperti itulah untuk PVA to B projection ini. Ya kira-kira seperti itu aja untuk eh, tugas dari Kemis ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.